para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hadis niki sangat pendek tapi keterangannya sangat panjang. Hadis arba'in, hadis yang ke-41 niki diriwayataken dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau berdua. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawuhe Kanjeng Nabi nopo, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Kanjeng Nabi niku dawuh, la yu'minu ahadukum, seorang hamba tidak dikatakan imannya itu sempurna. Sampai kapan dikatakan imannya sempurna? Hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sehingga atau sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hawa nafsunya condong padanya. Tab'an lima ji'tu bihi itu maksudnya adalah hawa nafsunya mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini hadisun hasanun, hadis hasan, sahihun, ini termasuk hadis sahih. Rawinahu fi kitabil hujjatin bi isnadin sahih. Kami meriwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad sahih. Hadirin para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah. Makna hadis niki menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, kita manusia ikut dikatakan memiliki iman yang sempurna itu kapan? Kula kali panjenengan sedaya niki dikatakan menungso sing imane sempurna napa mboten? Monggo sami-sami angen-angen. Kula panjenengan termasuk imane sempurna napa mboten? Apa to sesuai kali hadis menika? Ketika seorang hamba niku, ketika kita tunduk patuh mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti ajaran Islam. Dengan apa? Mengikuti perintahnya, mengikuti, menjauhi larangan-larangannya, serta mencintai perintah Allah, membenci seluruh larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan demikian mudah-mudahan dikatakan kula kali panjenengan sedaya niki nggadahi iman sing sempurna. Beberapa ayat surat Al-Imran ayat 31 menyebutkan makna yang sama sebagaimana hadis di atas. Dalam ayat lainnya niku disebutkan ngeten, kula kali panjenengan sedaya nggih rata-rata pun apal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Kul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu benar-benar mencintai Allah, jika seorang hamba itu benar-benar mencintai Allah, maka apa yang harus dilakukan? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksud adalah ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mengasihi, niscaya Allah akan mencintai. Ketika Allah sudah mengasihi, ketika Allah sudah mencintai, maka apa yang diperoleh oleh seorang hamba? Napa Pak? Maka ketika hamba tersebut sudah dicintai oleh Allah, sudah dikasihi oleh Allah, maka wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya manut nanggone dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi. Mugi-mugi sarana kula kalih panjenengan sedaya niki nglampahi salat 5 waktu berjamaah. Lan mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya niki nderek taklim belajar sareng-sareng iki minangka saged diampuni dosa-dosa kula kalih panjenengan sedaya. Amin amin Allahumma amin. Karena apa? Wallahu ghafurur rahim. Wallahu Allah iku ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ibnu Rajab rahimahullahu menukilkan perkataan Hasan Al-Basri bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, niku berkata, sahabat niku matur ngeten, para sahabat niku matur mengucapkan ngeten, kami benar-benar mencintai Allah, kami benar-benar mencintai Rabb kami, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Allah jadikan kecintaan itu sebagai tanda, sehingga turunlah surat Al-Imran ayat 31. Ayat 31 tadi yang saya baca tadi. Nah, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah niku dawuh ngeten, salasun, ada 3 perkara. Nah, 3 perkara niku napa? Man kunna fihi wajada halawatal imani. Barang siapa seseorang akan merasakan manisnya iman, maksudnya bahagia dalam beriman, maka langkah selanjutnya itu akan melakukan 3 hal ini. Nah, apakah 3 hal ini ada dalam diri kita? Apakah pernah kita lakukan? Iman nanggone Gusti Allah iku duwe rasa seneng, duwe rasa demen, duwe rasa bahagia. Ingkang nomor setunggal inggih menika ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seorang hamba itu ketika dikatakan mempunyai iman, berbahagia dengan beriman, manis di dalam dirinya itu, seneng nglakoni taat nanggone Gusti Allah,
lampai perintah-perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor setunggal inggih menika ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari lainnya. Engkang nomor kalih wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Ia mencintai seorang hamba, ia mencintai saudaranya, ia mencintai seorang sesama umat Islam hanya cinta karena Allah. Engkang nomor 3 inggih menika wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa fin nari. Wa ayyukraha ayyauda fil kufri, ia benci untuk kembali pada kekufuran kama yakrahu ayyukdhafa fin nari, sebagaimana ia benci bila dilemparkan dalam api neraka. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menungso niki ketika beriman kepada Allah rumangsa seneng, rumangsa demen, iku nomor setunggal dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Contohnya, kula kalih panjenengan sedaya diperintah nglampahi salat maghrib. Ketika ada kegiatan apapun, maka kegiatan yang lain itu kita tinggalkan. Kita memilih berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Berarti itu suatu tanda hamba tersebut lebih mencintai Allah daripada melaksanakan aktivitas yang lain. Suatu tanda ketika kita lebih mencintai baginda Nabi adalah ketika kita melaksanakan belajar bersama, belajar mendengarkan nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah melalui majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai Nabi dan juga nanti dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo napa? Kula kalih panjenengan sedaya niki mengikuti baginda Nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminane napa? Yuhibbukumullah. Kalau kita semua ini mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah akan mencintai seorang hamba. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka tidak ada lain balasannya adalah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan mengasihi, Allah akan mengampuni, Allah akan Allah akan memaafkan dosa-dosa hamba tersebut. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tandane menungso kok diparingi seneng nanggone Gusti Allah ingkang nomor kalih ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi. Ia mencintai seorang, ia mencintai saudaranya hanya karena Allah. Kemudian yang ketiga wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama yukrahu ayyukdafa finnar. Ia benci untuk kembali pada kekufuran sebagaimana ia benci bila dilemparkan dalam neraka. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
salah satu bentuk orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman niku mencintai makhluk yang dicintai oleh Allah. Nopo maksudnya mencintai makhluk yang dicintai oleh Allah? Ibnu Rajab rahimahullah berkata, kaitannya dengan makhluk, kita wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mencintai Allah dan mencintai pula setiap yang Allah cintai. Setiap yang dicintai oleh Allah, setiap hamba yang dicintai Allah, setiap makhluk yang dicintai Allah, jelas malaikat-malaikat Allah, para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah, orang-orang yang siddiq, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Karena merupakan tanda kelezatan iman, kita mencintai seorang itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah hawa nafsu itu selalu tercela? Menungso iku duwe hawa nafsu, gini apa mboten? Hawa nafsu niku dibagi menjadi dua. Hawa nafsu niku dibagi menjadi dua. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika al-hawa digunakan secara mutlak, hawa nafsu niku digunakan secara mutlak, yang dimaksud adalah melaksanakan kebenaran sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah niku berfirman, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sebagaimana ayat yang lain, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, wa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, al-hawa bisa bermakna cinta, al-hawa bisa bermakna kecondongan. Maknanya bisa berarti condong pada kebenaran. Selainnya terkadang juga bisa digunakan dengan makna mencintai kebenaran secara khusus dan tunduk pada kebenaran tersebut. Nah, hadis menika nuduhaken, hadis niki menunjukkan nopo maksudipun ngeten. Faedah hadis niki, orang yang bagus imannya, tiang sing imane niku sae, iku menjadikan diri dan hawa nafsunya patuh pada syariat Islam. Hawa nafsunya itu ketika taat pada Allah, taat pada syariat Islam, maka itu salah satu iman seseorang itu dikatakan bagus. Nah, hawa nafsu itu ada dua macam. Ada hawa nafsu yang mahmud, yang terpuji, ada yang madmum, ada yang tercela. Mahmud, terpuji, madmum, tercela. Mahmud berarti ketika seorang hamba mengikuti syariat-syariat Islam, patuh pada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berarti hawa nafsu yang dimiliki manusia itu dikatakan hawa nafsu yang mahmud. Ketika seorang hamba
seorang manusia itu melaksanakan maksiat, terjerumus dalam kemaksiatan, disuruh melaksanakan perintah tidak dilaksanakan, justru malah melanggarnya, berarti hawa nafsunya itu madmum, tercela. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hawa nafsu yang tercela. Nah, dari hadis ini memberikan sebuah kaidah. Nopo sinten mau menundukkan hawa nafsunya pada syariat Islam, maka dia akan selamat. Sebaliknya, jika ia tidak mengikuti syariat Islam, suatu tanda manusia itu tidak selamat. Karena jika Allah menakdirkan seorang hamba itu selamat, maka dimudahkan diri kita itu senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya makna dawuh idza aradallahu bi abdi khairan faqahahu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, jika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, ketika Allah menghendaki hamba iki dadi wong apik, cirine nopo? Maka faqahu fiddin, maka dipahamkan dalam hal urusan agama dan diparingi hal-hal yang berkaitan dengan agama itu seneng. Diparingi seneng ngaji, diparingi seneng tenggene tiang tolabul ilmu. Nah, iku tanda-tandai seorang hamba yang dicintai Allah. Maka yang pertama faqahu fiddin. Dene kula kalih panjenengan sedaya kok seneng mirengaken ngaji kados ngeten iki. Pireng sowan tenggene para ustaz, para kiai, tenggene para ulama. Iku suatu tanda disenengi Allah. Mergo napa? Kula emut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan. Idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan. Ketika seorang mukmin itu sudah melewati 40 hari, sudah lebih 40 hari, walam yujalis al ulama, dia tidak duduk bareng dengan ulama, dia tidak silaturahim dengan ulama, dia tidak mengikuti majelis ilmu, dia tidak pernah mengikuti pengajian. Coro bahasane lek ngaji nggak tahu, sowanagane ulama nggak tahu, belajar bareng yang nggak tahu, bosone wong sakniki gak bahaya ta? Mesti bahaya. Mergo didhawuhaken oleh Kanjeng Nabi, idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan. Ketika seorang mukmin itu lebih 40 hari lam walam yujalis al ulama, tidak duduk bareng dengan ulama, tidak majelis ilmu, maka apa yang terjadi? Napa Pak bahayane? Qassa qalbu, maka hatinya atos. Atine atos iku napa? Angel tuturane. Atine atos iku apa? Menerima nasihat itu sulit. Wajah surah alal kabairi, akibat dari tidak pernah mengikuti majelis taklim, majelis ilmu, akibat dari tidak pernah mengikuti atau tidak pernah sowan di para alim ulama, wajah surah alal kabairi, maka dia berani melakukan dosa-dosa besar, wani nglakoni dosa-dosa gede. Contohnya nglampahi dosa gede niku apa?
ninggal salat iku mboten rumangsa dosa. Iku termasuk dosa gede. Ninggal salat mboten rumangsa dosa. Contoh malih berani kepada kedua orang tua mboten rumangsa dosa. Iku efeke napa? Efeke mboten nate ngaji. Mergo napa? Li annal ilma hayatul qalbi. Sesungguhnya ilmu itu adalah hidupnya hati. Hati sing urip iku hati sing gampang nglakoni ibadah. Hati sing urip itu hati ketika melakukan dosa-dosa maka mudah untuk membaca istighfar. Mula saka iku manfaate ngaji kados ngeten iki napa? Sing asale lali dadi eling. Sing asale cara contone tiyang urip ngoten minggir badhe kejegur jurang saged tengah malih saged aman malih. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Niku diantara tanda-tanda manusia yang dikehendaki oleh Allah jadi menungso ingkang sae. Terus tandane menungso kok diparingi Gusti Allah dadi wong apik. Diparingi nglakoni kesaenan iku nomor kalih basarahu uyuban nafsi. Ketika Allah iku ngersakne menungso iku dadi wong apik, nomor kalih inggih menika diparingi ngerti. Ngerti napa? Cacate awake dhewe. Ngerti cacate awake dhewe iku tanda-tandane wong apik. Mergo apa? Menungso iku paling gampang ndelok cacate wong liya. Menungso iku paling gampang ndelok jithoke wong liya. Pangapunten, panjenengan sedaya niki saged napa mboten ningali jithoke dhewe? Jithoke piyambak mboten saged. Kecuali saged ningali jithoke dhewe iku nggadahi kaca pengilon sing dobel depan belakang. Maksudnya pripun? Jadi menungso kok diparingi ngertos cacate wong liya. Iku salah satu tanda menungso akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kados pundi? Contohnya menungso diweruhne cacate wong liya. Kalau dia tidak bisa menjaga, maka keprucut lesan mulut niki ngerasani wong iku. Padahal kula niki mboten ngertos. Ketika ada manusia melakukan dosa, kita ini tidak tahu. Jangan-jangan setelah dia melakukan dosa, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuhah, diampuni dosa-dosanya, dia menjadi manusia yang mulia, kita kan tidak tahu. Tapi di belakang kita membicarakan kejelekan orang itu. Mergo napa? Dawaken kula emot dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe napa? Diarani wong bejo iku wong sing sibuk dengan kesalahannya sendiri, tidak sempat mengoreksi kesalahan orang lain.
Salah satu bentuk wujud penerapan hadis niki menungso iku luweh menahan hawa nafsu. Hawa nafsu niku napa? Luweh angen-angen awake dhewe, luweh ngoreksi awake dhewe daripada menungso liyane. Mula sangka iku Kanjeng Nabi dawuh ngeten, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba, beruntung sekali. Siapa yang dikatakan beruntung itu? Liman saghalahu, orang yang sibuk mencari saghalahu aibu, orang yang sibuk mencari aibnya, mencari cacatnya sendiri-sendiri, an uyubin nas, daripada mencari cacat orang lain. Nah, ketika kula kali panjenengan sedaya niki pun ngertos cacate awake dhewe, kekurangane awake dhewe, banjur purun memperbaiki diri. Tandane menungso kok ngerti cacate awake dhewe, iku menungso iku purun ngerayangi awake dhewe, terus mencintai dirinya sendiri. Tandane menungso kok mencintai dirinya sendiri, banjur menungso iku purun maos istighfar, purun tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandane menungso cinta nang awake dhewe, maos istighfar sing kathah. Tandane menungso kok cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo menungso iku mesti kathah-kathah maos sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mula sangka iku benjing tinggine akhirat. Menungso iku berbondong-bondong shawat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus ono menungso iku seneng nanggane akhirat menen iku. Lah, apa to kula kali panjenengan sedaya niki termasuk wong sing seneng, sing berbahagia ketika sowan nanggane ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tibake meneh Gusti Allah niku seneng ketika wonten seorang hamba tenggene donya niku memperbanyak baca istighfar. Kathah maca istighfare. Contone astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung. Mohon ampun tidak berhenti dalam diri kita saja, li wali walidayya, mohon ampun kepada kedua orang tua kita, wali ashabil huquqil wajibati alayya, kepada teman-teman, kepada para sahabat yang punya hak-hak atas kita, wali jami'il muslimina wal muslimat, kepada orang Islam laki-laki maupun perempuan, al ahya yang masih hidup, wal amwat atau yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kita dalam hidup ini pasti punya salah kepada orang lain yang kadang kita sengaja atau tidak kita sengaja. Ketika kita di dunia pernah berbuat dolim kepada orang, kita pernah ngerasani orang, pernah merugikan orang, menyakiti orang yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Maka solusinya bagaimana? Kalau memungkinkan kita harus meminta maaf. Karena hal yang paling susah untuk diampuni oleh Allah itu hakul adami, punya hak-hak dengan seorang hamba. Panjenengan gak ada utang apa maneh, itu tidak akan bisa diampuni oleh Allah kecuali panjenengan itu melunasi. Tapi kalau punya dosa ngerasani, menyinggung perasaan,
Itu kalau bisa meminta maaf secara langsung. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya kita membacakan istighfar. Mergo napa? Mangke tenggene akhirat niku saling menuntut hak. Sama nang donya tau ngrasani aku. Sama nang donya tau gelakno aku. Tahu merugikan aku, tahu mencemarkan nama baikku. Maka bagaimana? Ya kalau bisa kita minta maaf secara langsung. Kalau kok madorotnya lebih besar, maka ya solusinya kita kirim Fatihah dan kita membacakan istighfar. Mergo napa? Mangke tenggene akhirat dikatakan manusia yang beruntung itu toba. Beruntung sekali. Siapa yang beruntung sekali? Liman wajada fi sahifatihi, orang yang menemukan dalam buku catatan amal di akhirat itu istighfaran kasiro. Dia baca istighfar kasiro dalam jumlah yang sangat banyak. Artine nopo? Kulo kali panjenengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ampun ngantos, jangan sampai hanya menunggu habis sholat 5 waktu. Mugi-mugi engkang kala sampaikan dados keterangan engkang barokah. Monggo nggih menawi wonten sing taklet. Mboten enten. Nggih. Penadan dereng. Kula lanjut nggih. Mboten enten sing taklet, nek mboten enten sing taklet kula lanjut malih. Nggih. Nggih, monggo. Kula mboten pireng, pangapunten. Agak ke sini. Pernah merantau jauh ya, terus? Iya. Ya. Ya. Pertanyaannya, kita pernah merantau jauh di luar pulau, seumpama di Jambi seumpama, ya. Ketika di sana kita punya salah. Salahnya itu dalam bentuk hakul adami, hutang apa? Oh, omongan, bukan hutang ya. Kalau hutang wajib nyauri. Kalau belum nyauri maka tidak diampuni oleh Allah. Duit utang kok gak disaur, sampai kapanpun tidak akan dimaafkan oleh Allah. Seandainya orang yang kita hutangi itu meninggal dunia, bagaimana caranya? Terus ahli warisnya juga tidak ada, semuanya sudah tidak ada. Caranya bagaimana? Kita menyauri hutang itu dengan cara kita memasukkan sejumlah, kita punya hutang 100.000 seumpama ya, maka uang 100.000 itu kita infakkan di masjid dengan niat pahalanya kita tujukan kepada yang dulu pernah kita hutangi. Itu caranya. Nah, seandainya secara hakul adami dia masih punya anak, istri atau keluarga yang bisa kita hubungi, ya pernah nyinggung perasaannya, pernah mengecewakan dia, maka kita usahakan zaman sekarang itu kan ada HP, ada media sosial, kita hubungi. Seandainya itu semua sudah kita laksanakan, maka jalan solusinya yang terakhir adalah kita mendoakannya. Saged mengertos nggih? Mula sangka iku penting sangat kula kali panjenengan sedaya maos astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat. Iku pun mencakup sedaya. Diajak sing imami Pak Tre, sing imami Pak Tahir, sing imami yang lain. Itu maos istighfar niku penting. Mergo napa? Jalukno sepuro pribadi kula, wong kedua orang tua kita, teman-teman kita, orang Islam
laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, itu tercakup kita mintakan ampun kepada Allah melalui istighfar seperti itu. Nggih, wonten malih matur. Pun isa ta? Nggih, pun adzan. Ampun. Nggih, monggo kula kalih panjenengan donga sareng-sareng mugi belajar kula kalih panjenengan sedaya diparingi keterangan ingkang barokah, diparingi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga segede kula kalih panjenengan sedaya barokah majelis ilmu, dosa-dosa kula kalih panjenengan disepunten kali Allah Subhanahu wa taala, dan kula kalih panjenengan sedaya niki klebet dawuhipun Kanjeng Nabi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa ngambah dalan mencari ilmu, mongko orang tersebut digampangno mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Barokah majelis ilmu kados ngeten iki, mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya diparingi husnul khotimah. Amal ibadah kula kalih panjenengan sedaya diterami kali Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat, keinginan-keinginan kula kalih panjenengan sedaya dikabulkan oleh Allah. Putra-putri kula kalih panjenengan sedaya dijadikan putra-putri ingkang sholih dan sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo donga sareng-sareng. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fard ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.